SMK yang belum terjadi. Juga kami mendengar dari anggota Komisi 10 mengenai proses evaluasi daripada dana transfer daerah termasuk DAK fisik dari sisi ketercapaian 20% dana pendidikan. Ini isu yang kami sudah bahas dengan Komisi 10 beberapa kali dan sangat selaras ya isu yang kita hadapi bersama ini, bahwa kita semua sepakat bahwa anggaran baik dari sisi DAK fisik maupun transfer daerah lainnya itu harus benar-benar mengacu kepada program strategis dan prioritas yang datang dari kementerian atas juga kerjasama dengan Komisi 10. Dan isu-isu mengenai definisi apa yang digunakan untuk pendidikan itu saya rasa kami juga sepakat dengan Komisi 10 bahwa itu definisi dan kriteria tersebut harus diperketat untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan dan bahwa partisipasi daerah itu benar-benar sesuai dengan undang-undang ya. Jadi itu sangat poin-poin yang sangat penting. Untuk yang berikutnya adalah isu dan memastikan kami didorong oleh Komisi 10 untuk memastikan bahwa tidak ada terjadinya diskriminasi di antara negeri dan swasta, di antara satuan pendidikan maupun universitas negeri dan swasta. Dan ini merupakan tantangan yang kami terima di Kemendikbud untuk bagaimana terus memastikan bahwa seperti yang saya bilang di awal jabatan saya bukan Menteri Pendidikan Sekolah Negeri atau PTN, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk semua. Jadi itu merupakan hal yang sangat serius kami tanggapi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas LPTK dan perguruan tinggi penyelenggara prodi keguruan dan ilmu pendidikan. Ini memang sudah menjadi salah satu program prioritas kita. Tentunya dari Dirjen GTK akan memastikan bahwa kapasitas untuk kebutuhan guru baru kita itu bisa tercapai, dan dalam waktu dekat pasti kita akan menyediakan target-target kita dan bagaimana kita bisa mengekspansi kapasitas dan kualitas daripada program guru-guru baru kita ya. Kesinambungan yang berikutnya adalah kesinambungan tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan yang ada di daerah 3T, khususnya di daerah 3T, dan ini menjadi satu area fokus karena yang penting bukan hanya masalah tunjangannya, yang penting juga bahwa kebutuhan guru yang ada di situ dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa daerah-daerah yang selalu sepi gurunya itu malah menjadi daerah yang guru-guru semangat untuk pindah ke sana menjadi guru dan juga bekerja sama dengan guru-guru dari daerah setempat situ. Nah, ini adalah membutuhkan berbagai macam program transformasi insentif bukan hanya insentif finansial, tapi misalnya insentif karir yang akan sangat membantu realokasi guru kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Yang berikutnya adalah platform pendidikan, sinergi dalam semua penggunaan platform pendidikan itu memang suatu prioritas kunci kita. Produk-produk digital kita akan mulai meluncur tahun ini untuk bisa digunakan beberapa sekolah, dan tentunya dalam tahun-tahun ke depan ini kita akan mengekspansi fitur-fiturnya. Dan sinergi program Desa Pemajuan Kebudayaan dan program Desa Wisata yang ada di Kementerian Parekraf biar saling mendukung, tidak ada tumpang tindih, tapi malah saling sinergi, saling mensinergikan program tersebut untuk meningkatkan baik pariwisata dan kebudayaan. Karena tidak mungkin ada kesinambungan dalam kebudayaan kalau tidak ada dampak nyata ekonomi kepada masyarakat lokalnya, dan satu-satunya cara itu bisa terjadi adalah melalui pariwisata, Bapak Ibu, baik domestik maupun internasional. Jadi kami mendengar saran dan pandangan dan catatan Komisi 10, kami sangat mengapresiasi. Mungkin halaman berikutnya, kami sangat mengapresiasi semua hasil kerja keras Komisi 10 untuk tanggapannya dan dukungannya, dan kami mengapresiasi komitmen
Komisi 10 untuk terus mendorong pesan-pesan dan melakukan sosialisasi dan juga dorongan terkait alokasi 20% anggaran fungsi pendidikan untuk berbagai macam fungsi pendidikan dan hanya untuk pendidikan. Apalagi kita mengalami learning loss yang harus kita bersama mengejar ketertinggalan tersebut. Jadi logikanya adalah kalau kita tertinggal malah seharusnya baik dari sisi anggaran dan sumber daya harusnya dipercepat dan diperbesar. Itu merupakan suatu hal yang kami sangat mengapresiasi dukungan Komisi 10 untuk memastikan fungsi anggaran pendidikan dan juga untuk yang kedua yaitu komitmen untuk mendorong usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek tahun 2022 karena tanpa itu terus terang hampir banyak sekali program kita yang nggak akan berjalan tahun depan. Tentunya kalau misalnya kita dalam senario terburuk di mana tidak mendapatkan tambahan anggaran tersebut, tentunya Komisi 10 juga sangat mengerti bahwa kita pasti harus melakukan realokasi yang cukup masif secara internal untuk memastikan program-program prioritas kita tidak terkorbankan gitu. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kemenq dan Bappenas untuk mendapatkan ruang fiskal yang memadai. Ya, itu adalah komitmen kita, Bapak Ibu. Selama ini kita telah berjuang untuk berbagai macam program-program baru dan kenyataannya berhasil. Mohon doa restu dari Bapak Ibu Komisi 10 untuk kita berhasil berjuang dalam peningkatan anggaran ini biar tidak kekurangan. Untuk slide terakhir mungkin cuma sekedar memaparkan sekali lagi seperti raker sebelumnya bahwa kita punya total defisit sekitar 20 triliun, lebih dari 20 triliun, di mana 2,9 triliun itu di dalam program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, 752 miliar di program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kita ada defisit 5,5 triliun di program kualitas pengajaran dan pembelajaran dan defisit sekitar 5,7 triliun untuk program pendidikan tinggi. Defisit sekitar 2,3 triliun untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dan 1,9 triliun untuk program dukungan manajemen dan sekitar 887 M untuk program riset inovasi dan iptek. Jadinya cukup besar defisitnya, tapi saya rasa Komisi 10 sudah mengetahui ini karena sudah mendalami dalam RDP dan konsinyering. Saya rasa Pak Ketua dan sekali lagi mohon doa restunya untuk bisa memulihkan anggaran kami di tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri.